Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Tsumma qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai di sore hari yang cerah ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan serta kelapangan waktu sehingga kita dapat beraktivitas dan beribadah, menjalankan segala kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita. Salawat dan salam tak bosan-bosan kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini ana diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang ghirah. Dalam bahasa Arab, ghirah yang diartikan cemburu. Cemburu di sini itu dalam artian syar'i ya. Dalam artian syar'i. Cemburu itu kala seseorang menyaksikan sendi-sendi dan ajaran agama dilecehkan dan tidak diindahkan, maka hatinya tergugah, hatinya berontak. Seorang mukmin sejatinya akan merasa cemburu dan tak nyaman ketika melihat larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala justru banyak dilanggar. Inilah hakikat cemburu. Jadi, ghirah itu juga bisa diartikan dan bisa didefinisikan, yaitu sebuah kecemburuan yang berakar, dan kecemburuan ini merupakan kecemburuan yang positif. Ghirah adalah unsur jiwa, menjaga kehidupan dan kesolehan jiwa. Ghirah adalah bagian dari iman. Ghirah adalah semangat untuk membela agama. Ketika kita nggak cemburu, maka orang-orang luar sana akan gampang aja untuk melecehkan kita. Nah, contoh untuk ghirah membela agama ini sama seperti yang beberapa tahun yang lalu terjadi, yaitu pelecehan Al-Quran yang dilakukan oleh Ahok. Nah, di situ karena semangat untuk membela agama, para generasi muda Islam bangkit, ghirahnya mulai meledak-ledak, sehingga menyebabkan gelombang manusia yang luar biasa sampai ke penjuru seantero Indonesia. Itu contoh konkret sebuah ghirah.
Ghirah adalah suatu upaya untuk melakukan amal soleh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan." Hadis Rasulullah SAW juga, hadis riwayat Muslim, barang siapa di antara kalian melihat sesuatu kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Apakah ghirah itu penting? Ya, ghirah itu penting. Ghirah itu seperti energi utama, penggerak. Ghirah itu seperti sebuah energi panas yang bersifat naluriah untuk menjaga keberlangsungan kehidupan jasad manusia. Energi panas itulah yang membakar dan mengeluarkan semua kejahatan dan sifat-sifat tercela. Ibaratnya seperti kalau kita mau menyepuh emas, menyepuh perak, maka dari penyepuhan itu akan keluar kotoran-kotoran. Jadi, cemburu itu sangat urgent dalam Islam. Cemburu dalam pengertian itu mendatangkan kebaikan dan menghalangi keburukan. Dan rasa ini juga yang akan menciptakan suatu suasana kondusif dan kontrol sosial yang tinggi di masyarakat. Tapi sejauh ini ghirah itu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah generasi muda Indonesia semakin menipis. Di hati umat Muslim, hal ini umumnya akibat dari gaya hidup yang hedonis atau mempertuhankan kekayaan. Orang-orang cenderung memburu materi, dan di kalangan kita yang paling dihormati itu adalah orang-orang yang kaya. Selain itu juga bisa disebabkan akibat terbiasa di lingkungan yang penuh dengan maksiat. Biasa malas beribadah di lingkungan yang biasa memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Jadi, sudah sewajarnya kita harus menumbuhkan semangat membela Islam, semangat membela agama. Ghirah harus kita tumbuh suburkan di hati-hati kita, di hati-hati generasi-generasi muda Islam. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membela agama kita? Ketika banyak remaja-remaja yang tidak peduli dengan Islam, maka disitulah banyak orang-orang di luar Islam yang semena-mena menghina agama kita. Sudah kita lihat bagaimana di media sosial begitu banyak akun-akun bodong
yang menampilkan penghinaan-penghinaan terhadap Islam, penghinaan-penghinaan terhadap Rasulullah SAW, penghinaan-penghinaan terhadap syariat Islam. Kalau kita diam, mereka akan terus menghina kita. Mereka akan terus menginjak-injak kita. Kita harus menumbuhkan kepedulian. Kita harus menumbuhkan ghirah di dalam diri kita. Kita tunjukkan marwah kita sebagai umat Islam. Nurani mana yang tega saat maksiat bertebaran di sekitar kita? Perlu ada aksi konkret dengan berbagai tahapan-tahapannya, seperti dakwah, lisan, keteladanan, atau upaya persuasif lainnya. Nah, kalau bila perlu, represif dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku. Hal ini juga yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq kala memerangi orang-orang murtad yang menolak membayar zakat. Nah, ketika itu Umar bin Khattab mencoba menenangkan sahabatnya. Lalu Abu Bakar marah. "Hai Umar, jawablah, apakah kita harus bersikap keras semasa jahiliyah dan justru lemah ketika sewaktu masa Islam sekarang?" Keteguhan hati Abu Bakar As-Siddiq tercatat salah seorang lagi sahabat Rasulullah SAW yang memiliki ghirah yang luar biasa, yaitu Ahmad bin Hanbal. Menarik dicermati, di masa hidupnya khalifah yang berkuasa pada saat itu, Al-Wathiq, memegang ajaran Mu'tazilah yang memandang Al-Quran bukanlah firman Allah, melainkan semata-mata makhluk. Paham tersebut kemudian diposisikan sebagai kebijakan resmi negara, sehingga seluruh rakyat dan ulama dipaksa setuju dengannya. Bahkan Khalifah Al-Wathiq kerap menginterogasi para ulama yang menetap di wilayah kekuasaannya. Pertanyaan yang paling sering diujarkannya adalah, apakah Al-Quran merupakan makhluk atau bukan? Siapapun yang menjawab bahwa Al-Quran adalah makhluk, ulama itu akan bebas dan ancaman siksa khalifah. Namun, ulama yang berani berseberangan dengan paham tersebut dengan meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang khalifah akan menyiksanya. Siksaan itu biasanya dipertontonkan di hadapan umum atau setidaknya di hadapan para pendukung Mu'tazilah. Mayoritas ulama yang didera siksa itu menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan khalifah. Namun, tabiat Khalifah Al-Wathiq berubah ketika ulama yang diinterogasi adalah Imam Ahmad. Saat itu, gelaran penyiksaan terhadap tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja tersebut dihadiri tokoh Mu'tazilah terkemuka saat itu, yaitu Ibnu Abi Duwad. Sebelum penyiksaan dimulai, Imam Ahmad bin Hanbal merupakan salah satu ulama yang dijebloskan ke dalam penjara selama kurang lebih 3 bulan. Imam Ahmad bin Hanbal berada di penjara dengan kondisi yang mengenaskan. Ruang sempit yang tidak muat berdiri untuk sholat. Ia kerap dicambuk, bahkan terancam hukuman mati. Namun berkat dialognya dengan Ibnu Abi Duwad,
yang disaksikan Khalifah Al-Watsik, hukuman final tersebut akhirnya dibatalkan. Karya Imam Az-Zahab merekam percakapan antara kubu Aswaja dan Mu'tazilah sebagai berikut. Kisah ini dituturkan anak Al-Wasik. Pada waktu dahulu, ayahku ketika akan menyiksa seseorang, dia mengajak kami menyaksikannya. Suatu kali, kepadanya ada seorang tua yang dihadapkan dalam keadaan diikat. Dialah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Khalifah Al-Wasik menyuruh ajudannya mempersilahkan Ibnu Abi Duwad dan sejumlah pengikutnya masuk. Salam sejahtera bagimu, wahai Amirul Mukminin, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada salam bagimu, kata sang khalifah menjawab. Lantas Imam Ahmad bin Hanbal menanggapi, buruk sekali caramu mengucapkan salam, padahal Allah telah berfirman. Imam Ahmad bin Hanbal kembali membacakan surah An-Nisa ayat 86 yang artinya, kira-kira jika kamu dihormati dengan suatu bentuk penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik, atau balas dengan penghormatan serupa. Menyaksikan itu, Ibnu Abi Duwad mengatakan kepada sang khalifah, sungguh orang yang pandai bertutur kata, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Khalifah kemudian mempersilahkan Ibnu Abi Duwad menginterogasi Imam Ahmad bin Hanbal di hadapannya. Apa pendapatmu mengenai Al-Quran? Kata Ibnu Abi Duwad. Dia tidak adil kepadaku. Semestinya akulah yang bertanya, ujar Imam Ahmad bin Hanbal sambil berpaling ke Al-Wasik. Permintaan itu diizinkan sang khalifah. Maka Imam Ahmad bertanya balik ke Ibnu Abi Duwad. Al-Quran itu makhluk, kata yang ditanya. Apakah penilaian itu sudah sesuai dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, atau yang lain-lainnya? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Belum, jawab Ibnu Abi Duwad. Subhanallah. Ihwal agama ini yang tidak Nabi ketahui, namun kamu mengetahuinya, kata Imam Ahmad. Mendengar respon itu, wajah Ibnu Abi Duwad merah padam. Aku bertanya lagi, ujar Ibnu Abi Duwad. Maka pertanyaanku tetap sama, ujar Imam Ahmad bin Hanbal lagi. Maksudnya, apapun pertanyaan Ibnu Abi Duwad soal kemakhlukan Al-Quran, Imam Ahmad bin Hanbal akan mempertanyakan apakah Nabi SAW sudah mengetahui soal itu. Benar, mereka Nabi dan para sahabat sudah tahu kemakhlukan Al-Quran, kata Ibnu Abi Duwad. Mereka tahu, namun tidak mengajarkannya kepada umat manusia, kata Imam Ahmad bin Hanbal mencecar. Begitulah, kata Ibnu Abi Duwad dengan nada membela diri. Imam Ahmad bin Hanbal menyambung pertanyaannya. Apa menurutmu yang mereka Nabi SAW dan para sahabat lakukan ternyata tidak cukup? Sampai di sini Al-Wasik menyela dan mengarahkan pandangannya ke Ibnu Abi Duwad. Ada hal yang tidak diketahui Nabi, Abu Bakar,
Umar, Utsman dan Ali, seluruh khulafaur rasyidin, tetapi kamu mengetahuinya. Lantas yang mereka semua tahu dan tidak mereka ajarkan ternyata belum cukup menurut penilaianmu sehingga kamu mengajarkannya? Ibnu Abi Duwad bergeming melihat itu. Khalifah Al-Wasik lantas memerintahkan pasukannya membuka ikatan Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan ratusan dinar diberikan kepada ulama tersebut. Khalifah membebaskannya. Sejak saat itu Ibnu Abi Duwad tidak terhormat di hadapan Khalifah Al-Wasik. Ayahku kemudian berhenti menginterogasi warga ikhwal itu. Akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga ghirah agama kita. Kita harus memupuk bagaimana ghirah itu tidak padam dan menggebu-gebu. Dan menggebu-gebu untuk pergerakan kita. Oleh karena itu, kita harus membuka hati kita untuk menerima hidayah. Hidayah kebaikan, ilmu, apapun itu. Menjaga amalan wajib dan amalan sunnah kita. Baik sholat, 5 waktu, sholat sunnah, qiyamul lail. Membuka hati untuk menerima informasi tentang dunia Islam dan peristiwa-peristiwanya. Kita harus mengetahui bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Palestina, bagaimana mereka mendapat penyiksaan dari Israel, laknatullah. Kita harus mengetahui bagaimana disiksanya warga muslim minoritas di Uighur dan lain-lain. Kita harus mengetahui itu dan kita harus merasakan penderitaan mereka. Dan sebagai generasi-generasi muda Islam, ikutlah bergabung. Isi aktivitas kita dengan hal-hal positif. Isi waktu-waktu luang kita dengan kegiatan-kegiatan. Gabunglah dengan orang-orang soleh. Gabunglah dengan organisasi atau perkumpulan-perkumpulan Islam yang konsen terhadap keadaan dunia Islam saat ini. Kita harus peduli. Kita harus peduli dengan hal-hal tersebut di atas agar ghirah itu terus tumbuh subur di hati kita demi kejayaan Islam di masa akan datang, demi generasi-generasi adik-adik kita di belakang kita, depan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.